Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Kak Noel di ibadah IMPA di hari Minggu 20 Juni 2021. Kak Noel berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Noel mengajak adik-adik untuk bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 127. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Noel mengajak adik-adik untuk berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak karena Kau sudah boleh memelihara kami, dan di hari yang indah ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir, supaya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki dan mendengarkan firman Tuhan, Kak Noel mengajak adik-adik mengangkat satu buah pujian dari Kidung Ceria 343, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Pasti pada luar biasa semua kan adik-adik? Oke, tidak terasa ya adik-adik, kita nih sudah masuk ke dalam musim liburan nih. Siapa nih yang senang dan semangat udah masuk musim liburan? Pada rencana kemana nih adik-adik nih liburan? Kayak ada pada mau jalan-jalan semua nih kayaknya adik-adik ya. Oke, Kak Alvin juga nih kalau liburan pasti tetap bersemangat lah, karena kita bisa refreshing adik-adik. Oke, meskipun kita refreshing, kita juga tidak boleh melupakan ibadah ya adik-adik. Nah, pada minggu ini ibadah pekan PA akan dipandu oleh Kak Alvin selaku pemberita firman. Nah, bacaan Alkitabnya itu ada di Nehemia 3 ayat 1-8 adik-adik. Oke, sebelum masuk ke dalam pembacaan Alkitab, lebih baik kita berdoa dulu ya adik-adik. Nah, gimana nih sikap berdoanya? Ayo kita tunjukin dong. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala ya adik-adik. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami di dalam ibadah pekat ini meskipun secara daring Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus bisa memberkati kami agar kami mampu memahaminya dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati Kak Alvin yang akan membawakan firman, sehingga Kak Alvin bisa membawakan ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, mantap adik-adik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab ya adik-adik, ayo disiapkan. Bacaan Alkitabnya itu dari Nehemia 3 ayat 1-8 adik-adik. Gimana? Udah ketemu adik-adik? Oke, kalau sudah ketemu Kak Alvin yang mimpin adik-adik. Itu dari Nehemia 3 ayat 1-8 yang berbunyi, para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskan dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskan sampai menara Mea, menara Hananil. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesesabil Berkata dengan dia, Sadok bin Bana'a mengadakan perbaikan.
dan berkaitan dengan dia orang-orang takwa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berkaitan dengan mereka, Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan Bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berkaitan dengan Uzil bin Harhaya, salah seorang tukang emas mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Oke, sekian jawab pembacaan Alkitab pada minggu hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhannya ya adik-adik. Nah, adapun tema besar dari firman Tuhan pada minggu ini itu adalah aku bekerja sama adik-adik. Nah, kalau kita lihat dari bacaan Alkitab ini, yang dibahaskan tentang Nabi Nehemia ya adik-adik. Nah, adik-adik udah pada tahu belum nih Nabi Nehemia itu siapa adik-adik? Ayo gimana? Udah pada tahu belum? Nah, jadi Nehemia itu adalah penyedia anggur bagi Raja Artasastra ya adik-adik. Nah, apa sih tugasnya sebagai penyedia anggur itu adik-adik? Jadi tugas sebagai penyedia anggur itu adalah mencicipi anggur sebelum diberikan kepada raja adik-adik. Nah, tugas ini penting supaya raja tersebut tidak keracunan adik-adik dari anggur yang dia minum. Nah, pada cerita kali ini kita akan membahas tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem adik-adik. Jadi dalam hal ini Nehemia merasa sangat bersedih adik-adik ketika menyadari bahwa kampung halamannya yaitu Yerusalem sedang dalam keadaan yang berbahaya adik-adik. Kenapa berbahaya? Karena tembok-tembok yang melindungi Yerusalem tersebut sudah hancur adik-adik dan juga sudah roboh. Tentu hal ini membuat kondisi Yerusalem saat itu sedang tidak aman adik-adik. Jadi ketika dia bersedih, dia mencurahkan semua itu kepada Tuhan melalui doa adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan meminta gimana sih Tuhan cara penyelesaiannya agar Yerusalem tersebut kembali aman. Hingga akhirnya karena begitu murung, sang raja yaitu Raja Artasastra itu datang dan bertanya kepada Nehemia adik-adik. Nehemia bertanya, "Nehemia, mengapa kamu bersedih?" Kemudian setelah itu Nehemia pun menjelaskan alasan kesedihannya itu adik-adik, di mana Nehemia berkata bahwa kampung halaman saya yaitu Yerusalem sedang dalam keadaan kacau balau raja. Tembok-tembok yang melindunginya tersebut sudah dalam keadaan hancur sehingga rakyat di sana merasa tidak aman. Melihat kondisi tersebut, raja pun menawarkan diri untuk memberikan bantuan kepada Nehemia dan berkata, "Apa yang kau inginkan dariku, Nehemia?" Kemudian Nehemia pun menjawabnya dengan berkata, "Izinkanlah hamba kembali untuk ke kampung halaman hamba, dan kemudian mintalah kepada bupati-bupati untuk bisa saling bekerja sama membangun kembali tembok Yerusalem." Begitu kata Nehemia adik-adik. Nah adik-adik, jadi setelah mendapat restu dari raja dan raja mengabulkan permintaan dari Nehemia pun kembali ke Yerusalem dan kemudian memimpin pembangunan tersebut. Dalam pembangunan tembok Yerusalem kembali, Nehemia ini mengajak banyak sekali orang adik-adik untuk membangun tembok Yerusalem ini. Ada yang memasang pintu-pintu, ada yang mentabiskan pintu-pintunya, mentabiskan tembok, dan juga ada yang membangun temboknya kembali. Nah, Nehemia ini mengajak mereka semua itu untuk membangun kembali tembok Yerusalem ini secara bersama-sama sehingga mereka kembali dalam keadaan aman adik-adik. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Nehemia ini adik-adik? Nah, kita akan kembali lagi ke topiknya, yaitu apa sih itu bekerja sama adik-adik. Nah, bekerja sama itu adalah bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan tersebut secara bersama-sama sehingga pekerjaan itu terasa lebih mudah adik-adik. Nah, sebagai contohnya ini Kak Alvin ada gambar nih. Ya, kita lihat kan di gambaran pertama itu ketika kita mencoba mengangkat beban adik-adik, beban yang begitu berat. Kalau kita ngangkatnya itu sendiri, pasti rasanya akan sangat berat ya adik-adik. Mungkin kita bisa sakit pinggangnya atau sakit tangannya karena mengangkat yang begitu berat. Nah, kita lihat gambarin bawahnya, itu ketika mereka saling bekerja sama untuk bisa mengangkat beban yang berat itu dan menanggungnya secara bersama adik-adik. Nah, kalau kita ngangkat berdua atau lebih secara bersama-sama, tentu beban yang kita angkat itu akan terasa lebih ringan adik-adik. Nah, Kak Alvin langsung ke contoh-contoh berikutnya lagi adik-adik. Nah, ini Kak Alvin ada contoh lagi nih adik-adik, contoh kerjasama di lingkungan rumah adik-adik.
Nah, kita kan biasanya ada di lingkungan rumah tuh ada siapa aja adik-adik? Biasa kan pasti ada mama, ada papa, maupun ada adik ataupun kakak. Nah, di rumah sendiri tersebut kita juga bisa melakukan kerjasama itu adik-adik. Semisal dalam membersihkan rumah, misalnya ayah yang membersihkan debu-debu menggunakan vacuum cleaner, terus ibu yang membersihkan debu-debu dengan menggunakan sapu bulu, maupun adik dan kakak yang membersihkan jendela maupun melap meja adik-adik. Nah, dari gambar itu kita juga bisa mencontoh ya adik-adik bagaimana kita bisa bekerja sama di lingkungan rumah. Nah, kalaupun adik-adik nggak mau, adik-adik sudah pekerjaan rumah tersebut sudah dikerjakan oleh papa mama. Nah, adapun langkah-langkah yang adik bisa lakukan itu dengan tidak mengotorinya kembali adik-adik. Ketika kita sudah dibersihkan, tentu kan kita nggak mungkin mengotorinya kembali karena sudah dibersihkan dengan bersih dan juga rapi adik-adik. Oke, untuk contoh selanjutnya itu di lingkungan sekolah adik-adik. Nah, jika adik-adik merasa memiliki kepandaian di bidang bahasa Inggris, misalnya di bidang bahasa Inggris, kita bisa mengajarkan itu kepada teman-teman yang lain loh adik-adik. Itu merupakan salah satu contoh kerjasama yang positif ya adik-adik. Kita bisa saling mengajarkan, kita bisa berbagi ilmu yang kita miliki, sehingga teman-teman yang lain tersebut juga paham. Begitu juga jika teman-teman kita mungkin ada yang jago matematika adik-adik, kita juga bisa belajar dari mereka ya adik-adik. Jadi kita bisa saling bertukar ilmu di sekolah, saling mengajar dan mengajari, sehingga ilmu kita bisa bertambah dan menjadi lebih pintar adik-adik. Adapun contohnya tuh selain itu kayak piket sekolah juga ya adik-adik. Mungkin ketika adik-adik masih sekolah offline ya adik-adik, sekolah ke sekolah, kita mungkin akan melaksanakan piket setiap pagi adik-adik. Nah, di dalam piket tersebut tentu kita bisa berbagi tugas adik-adik. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan jendela, ada yang merapikan taplak meja, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan wujud kerjasama juga ya adik-adik. Oke, untuk selanjutnya yang tidak kalah penting itu adalah kita bisa bersama-sama berdoa terhadap orang-orang yang kesusahan maupun teman-teman kita yang mengalami kesulitan ya adik-adik. Dengan kita berdoa bersama-sama, kita minta pertolongan Tuhan, tentu kuasa doa tersebut akan menjadi lebih besar lagi adik-adik. Oke, mungkin untuk pemberitaan firman pada minggu hari ini sudah Kak Alvin cukupkan. Terima kasih buat adik-adik yang memperhatikan dengan baik. Tuhan berkati adik-adik semua. Dadah. Oke adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Alvin, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Syria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, sekarang Kak Noah minta waktunya untuk semuanya bersama-sama tutup mata dan lipat tangan, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak karena Kau sudah boleh memberikan kesempatan kami, memberikan kesehatan umur panjang kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti IMPA pada hari ini ya Bapak. Kami mengucap syukur atas kesehatan sudah Kau berikan dan kami sudah boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya Bapak. Kiranya firman yang boleh kami dengar tadi, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Ya Bapak, dalam tahan pengasihan-Mu, tidak henti-hentinya kami berdoa untuk kami di masa pandemi ini ya Bapak, di mana dalam persekolahan kami hanya bisa daring, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kami ya Bapak. Dan Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami, opa oma, kakak dan adik kami. Tuhan Yesus senantiasa menjauhkan kami semua dari segala penyakit, mara bahaya, maut dan celaka. Dan kami juga teringat untuk bangsa negara ini, gerejamu, dan semua orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus selalu memberkati dan mengulurkan tangan pengasihan-Mu dan memberkati mereka semua ya Bapak. Ya Bapak, sebenarnya kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Setelah ini Tuhan Yesus tolong sertai, beri kesehatan rupanya kepada kami ya Bapa. Terpujilah Engkau lah Bapa yang berada di sorga, dan nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah impa hari ini. Dan menutup semua ibadah hari ini, Kak Noel tetap berpesan kepada adik-adik untuk selalu jaga kesehatan, selalu menerapkan protokol kesehatan, dan mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 359, sudah waktunya hendak kita pulang. Happy Sunday! Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra.